Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kayaknya barusan terputus nih. Ada masalah di jalur internet di rumah saya. Baik, bagaimana UTS-nya? Bisa menjawab? Maaf, saya belum sempat periksa ya. Mungkin minggu depan sekalian dengan pelaksanaan UTS di kelas reguler. Baik, materi hari ini pertemuan ke-8, pertemuan pertama setelah ujian tengah semester adalah prototyping, di mana kita akan membahas salah satu bagian dari apa yang kita sebut sebagai user centered design. Jadi setelah Anda melakukan analisis, lalu melakukan desain, langkah selanjutnya adalah Anda melakukan prototyping, ya, membuat, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah purwa rupa mungkin ya. Ini istilah yang mungkin juga apa kurang akrab karena kita kebanyakan menggunakan istilah aslinya yaitu prototyping. Baik, bisa lihat uh, PowerPoint-nya. Sudah, Pak. Prototyping, oke. Mungkin ada beberapa yang menanyakan kok prototypingnya pakai kertas ya. Kenapa prototypingnya? Yang akan kita bahas di sini tidak belum sampai pada prototyping secara digital atau Anda menggunakan laptop, karena ini adalah salah satu cara yang paling efektif dan efisien yang umum digunakan di bidang human computer interaction atau IMK, yaitu bagaimana seorang user interface designer dan user experience designer itu membuat yang namanya merancang yang namanya prototype menggunakan kertas, menggunakan layout dari kurang lebih background teknologi yang akan digunakan, tetapi dengan cara yang paling simple. Ada beberapa keuntungan, ini juga akan kita bahas di kuliah ini, tetapi saya melihatnya dari bukan hanya dari sisi IMK ya, tetapi juga dari sisi pendidikan. Jadi ada mahasiswa yang menanyakan, Pak, kenapa kita tidak menggunakan prototyping digital? Ya, kenapa harus bersusah-susah menulis pakai gambar, pakai penggaris, pakai penghapus, pakai pensil warna, pakai spidol, pakai kertas post-it, pakai kertas yang berwarna, dan seterusnya. Itu dikenal sebagai paper prototyping. Eh, Kalau dari sisi pendidikan ya, jadi pemanfaatan bagaimana Anda menulis, misalkan menggambar, itu banyak sekali sensor di badan Anda ya, indera di badan Anda yang dilatih. Berbeda misalkan dengan Anda hanya melihat lalu mengetik menggunakan keyboard. Jauh lebih banyak sensor yang terlatih, banyak melatih otak ya, terutama bagian yang ngurusin berkaitan dengan imajinasi, termasuk juga kognitifnya
Ya, dua-duanya itu dipergunakan dengan baik sehingga kegiatan seperti ini dari sudut pendidikan akan membuat siswa menjadi lebih cerdas. Ya, jadi saya melihat keuntungannya bukan hanya dari sisi MK, tetapi juga dari sisi pendidikan karena salah satu misi pendidikan itu adalah mencerdaskan para peserta didik. Ya, jadi tolong ya diikuti saja karena saya melihat juga ada beberapa mahasiswa yang saking sudah terbiasanya pakai gadget, rada malas balik lagi ke sesuatu yang tulis menulis akan-akan itu tidak penting padahal itu lebih jauh lebih bermanfaat ya dibandingkan hanya menggunakan TIK ya teknologi informasi dan komputer meskipun ini adalah salah satu tahap nanti juga nyampe ke sana ya. Sama seperti mungkin Anda mau apa menghitung sesuatu. Sebelum membuat laporan biasanya ada suka apa istilahnya kalau dalam bahasa Sunda ngotret-ngotret mungkin ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kenapa kita apa membutuhkan prototype? Prototype ini adalah contoh awal ya, model atau pembuatan sebuah produk untuk menguji konsep, menguji rancangan atau proses, atau juga sebagai alat untuk direplikasi dan untuk belajar. Kalau kita bicara konsep belajar, tentu saja di sini bukan hanya dari sisi desainer ya, Anda sebagai perancang, tetapi juga dari sisi user. Ingat, yang namanya perancang itu adalah sekumpulan perancang, sekumpulan desainer. Yang namanya mendesain itu adalah kerja tim. Bagaimana Anda bisa menyampaikan ide dengan baik? Kalau cuma ngomong aja liar, kalau cuma dalam tulisan aja juga pusing. Ya, bagaimana kalau dalam gambar? Ya, kadang-kadang gambar itu jauh lebih efektif. Ya, analoginya mungkin daripada Anda susah-susah menceritakan tempat yang sangat indah yang pernah Anda kunjungi, Anda jauh lebih efektif langsung kasih fotonya. Betul? Tuh, lihat. Wah, indah sekali ya tempat yang saya kunjungi. Tidak perlu banyak bicara. Ya, gambar itu bisa menyajikan 1000 cerita katanya. Nah, kita lihat dulu dari sisi prototype. Ini prototype ada yang 3 macam. Yang pertama adalah throwaway, yang kedua adalah incremental, yang ketiga adalah evolutionary. Ya, kita lihat satu-satu tipenya. Yang pertama itu adalah throwaway. Throwaway itu apa ya? Dibuang gitu loh kalau udah beres. Kalau ada perbaikan. Yang pertama, tentu saja kita harus mengetahui requirement atau persyaratan. Ini aplikasinya apa? Untuk siapa? Fungsinya apa saja? Ya, lalu manfaatnya apa? Harus diketahui. User harus melakukan tugas-tugas seperti apa. Setelah itu diketahui lengkap, lalu kita mulai membangun yang namanya prototype. Setelah prototype dibangun, dievaluasi. Kalau tidak layak, balik lagi membangun. Berarti bukan mulai dari awal, tapi melanjutkan apa yang sudah ada. Ya, baru jika ini si loopnya atau iterasinya sudah memuaskan, layak, baru ke final requirement. Tujuan dari prototype yang throwaway itu adalah memastikan bahwa semua requirement itu bisa diidentifikasi.
Saya mengulang apa yang disampaikan beberapa kuliah yang lalu. Anda tidak bisa membangun sebuah sistem aplikasi dengan benar, dengan berguna, dan bermanfaat untuk user jika Anda tidak paham requirement. Jika requirement berubah-ubah, jika requirement tidak jelas. Itu maunya apa sih? Mau pakai touchscreen atau mau pakai keyboard? Atau mau pakai dua-duanya? Misalkan, ini fungsinya buat apa ya? Apakah A atau B atau dua-duanya? Atau mungkin A dan B dan C? Ini harus jelas dulu. Prototipe ini dibangun, diuji, lalu digunakan untuk membangun produk akhir. Tapi pada akhirnya prototipe ini akan dibuang. Kenapa? Karena kita akan menggunakan jenis prototipe yang baru. Manfaatnya apa? Requirement. Anda sedapat mungkin menggunakan cara paling mudah, paling murah, paling cepat, paling gampang dijadikan sebagai media komunikasi untuk menggunakan prototype throwaway. Jenis yang kedua adalah incremental. Masih ingat yang ini? Ya. Ini adalah waterfall method dari pembangunan perangkat lunak yang kita pelajari di kuliah rekayasa perangkat lunak. Ini lebih bukannya ke memahami requirement, tapi ini lebih ke bagaimana prototipe itu membangun sebuah sistem aplikasi yang siap untuk operasional, ya, dan kalau perlu juga ada maintenance. Sebetulnya sama saja ininya langkah-langkahnya, ya. Identifying komponen apa dalam yang harus ada untuk mendukung sistem tertentu. Nah, pada saat desain ini menggunakan waterfall secara lengkap. Beda dengan tadi ya. Tadi itu throwaway hanya untuk requirement. Sementara ini harus sudah operasional. Artinya kita bicara kelengkapan dari sistem. Sudah si waterfallnya atau air terjunnya ini, si metodenya sudah selesai? Lengkap tidak? Kalau lengkap berarti sudah bisa operasional. Yes, deliver the system. Kalau tidak, balik lagi. Mulai dari awal lagi. Identifikasi requirement. Lalu analisis, lalu design, lalu implementation. Ya. Lalu testing. Udah selesai. Cek lagi. Sesuai tidak dengan komponen-komponen yang sudah bisa diidentifikasi. Kalau sudah, berarti langsung ke operation and maintenance. Ya. Nah, sini perbedaannya bahwa produk akhir dibangun sebagai komponen terpisah satu persatu. Ada satu desain keseluruhan ya, atau desain sistem aplikasi secara keseluruhan, tetapi dibagi-bagi menjadi komponen independen yang lebih kecil. Produk akhir kemudian dilepaskan sebagai serangkaian produk, tetapi rilis berikutnya termasuk salah satu komponen dari prototype. Ini sudah seperti bagaimana Anda membangun sebuah sistem aplikasi yang besar. Ya, banyak orang yang terlibat, ya, banyak desainer yang terlibat, banyak programmer yang terlibat, masing-masing membuat komponennya atau mungkin modul-modul dari si programnya. Nanti tiap komponen dicek, nanti tiap komponen disatukan menjadi sebuah sistem aplikasi yang lengkap. Itu adalah incremental. Increment itu naik ya, jadi tambah lama si komponen-komponen yang melengkapi sistem aplikasi itu tambah lengkap sehingga akhirnya dikatakan finish bahwa aplikasi ini sudah siap untuk digunakan. Yang ketiga, ini mirip-mirip
ya dengan incremental, yaitu evolutionary, berevolusi. Kalau tadi ditambahkan, ya, kalau ini komponennya diperbaiki sedikit-sedikit selama muter di sini nih. Ini tetap menggunakan waterfall buat prototype, evaluasi. Kalau sudah cukup, ini langsung operation and maintenance. Kalau belum, balik lagi. Kalau di sini sudah cukup, ya tidak perlu buat prototype lagi, langsung. Ini bedanya. Ya, kalau evolutionary itu ada satu tahap di mana setelah waterfall dilaksanakan itu bisa langsung ke operation and maintenance. Jika dirasa build prototype dan evaluate prototype-nya sudah benar. Nah, untuk yang incremental dan evolutionary itu menggunakan kaidah-kaidah rekayasa perangkat lunak. Tapi kalau di UCD, salah satu problem itu adalah bagaimana kita mengetahui keinginan, mengetahui harapan, dan apa yang akan dikerjakan oleh user. Ya, kan ingat, ya, UCD itu komponennya itu adalah usability, kegunaan. Berbeda mungkin sudut pandangnya dengan rekayasa perangkat lunak yang bicaranya itu adalah komponen dari sistem aplikasi. Sehingga kita akan menggunakan yang pertama, ya, prototype throwaway. Tujuannya adalah untuk mengetahui requirement. Kenapa harus mengetahui requirement itu sangat penting? Ingat ya, tujuan dari UCD itu adalah menghilangkan gap formality yang sudah kita bahas sebelumnya antara aplikasi yang dibangun dengan kebutuhan terhadap aplikasi tersebut di dunia nyata. Nah, ini nanti akan menjadi tugas besar Anda, ya. Saya harap bisa diselesaikan waktu ujian akhir semester. Bagaimana Anda membuat yang namanya paper prototyping seperti yang ditampilkan di gambar. Tidak pakai komputer. Hanya pakai alat tulis, kertas, dan seterusnya. Simple. Supaya apa? Yang sederhana ini bisa lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh bersama-sama dengan user. Apa sih paper prototyping itu? Kenapa kuliah kita yang sudah canggih ini sudah pakai komputer, pakai Zoom, pakai internet, segala rupa aplikasi tersedia, baik lokal maupun sudah ada di cloud computing, masih juga menggunakan paper prototyping? Baik, kita lihat. Nah, salah satu alasannya adalah paper prototyping atau prototype menggunakan kertas adalah metode yang banyak digunakan untuk merancang, menguji, dan menyempurnakan antarmuka atau user interface pengguna. Ini mulai digunakan tahun 90-an oleh para perintis konsep usability, ya, tetapi belum sampai ke tim pengembangan produk dari produsen perangkat lunak besar, ya. Tapi pada pertengahan 90-an ini mulai populer. Para pengembang di perusahaan-perusahaan besar, ya, di IBM, Digital, Honeywell, Microsoft, Google, ya,
Lalu bahkan nanti saya akan sampaikan beberapa video ya dari Google yang mengajarkan paper prototyping. Mulai bereksperimen dengan teknik ini dan menemukan manfaatnya ya, termasuk banyak manfaatnya, dan mulai menggunakan sebagai bagian integral dari proses pengembangan produk mereka, terutama untuk mengidentifikasi requirement sebelum dilanjutkan ke tahapan apa pembuatan aplikasi. Yang pertama, kenapa kita itu ya contohnya. Jadi bukan hanya beberapa apa itu konsep saja yang menyarankan paper prototyping, tetapi juga sudah digunakan oleh para praktisi. Ya, Anda tidak perlu pasti Anda tahu lah siapa Microsoft, ya, siapa Google, itu perusahaan-perusahaan besar, mereka juga menggunakan paper prototyping sebagai salah satu cara untuk desain user interface. Yang pertama adalah mendukung pertemuan dan sesi diskusi perancangan sistem aplikasi oleh pengembang. Jadi pengembang yang terdiri dari berbagai bidang disiplin keilmuan, bukan hanya di informatika saja, tetapi juga disiplin keilmuan yang lain, ini dengan mudah bisa bisa memahami paper prototyping. Yang kedua, ternyata setelah digunakan, paper prototyping ini adalah alat atau kakas yang paling cocok untuk pengujian awal usability. Artinya melibatkan user. Awal kan saya menyebutkan bahwa dalam menggunakan usability ini bukan hanya dievaluasi saja, ya, sistem aplikasinya sudah jadi, tapi pada saat awal perancangan pun untuk mendukung user-centered design, usability ini sudah digunakan. Bagaimana caranya? Prototype. Prototype mana yang paling cocok? Paper prototyping. Kita bisa melihat mana ya efisien atau tidak, mana ya efektif atau tidak, mana ya satisfaction atau tidak. Dengan diskusi sesama tim perancang, dengan diskusi dan masukan-masukan dari user, diharapkan nanti juga aspek desainnya satu, murah, dua, cepat. Ya. Jadi mungkin ada ada aspek-aspek ekonomi juga ya yang di diperhitungkan. Tetapi di sini aspek manfaatnya pun tinggi. Tetapi teknik manapun itu pasti ada keuntungan, pasti ada kerugian. Ya, kita bicara keuntungan dulu nih. Kita menggunakan paper prototyping karena akan memberikan umpan balik atau feedback pada pengguna di awal proses pengembangan antarmuka aplikasi melakukan implementasi. Jangan ngasih canggih-canggih dulu, yang mahal buatnya. Kita buat sesuatu yang fleksibel, yang mudah diubah saat itu juga. Pada saat berdiskusi atau berinteraksi dengan user. Ini juga akan dengan mudah menyampaikan ide-ide dari Anda sebagai seorang developer. Sulit rasanya user akan menerima ide dalam bentuk teks atau dalam bentuk lisan. Ya. Coba dibuat gambar, memfasilitasi komunikasi, lalu bahkan ini yang penting ya, semua orang bisa menulis di kertas, semua orang bisa menggambar layout di kertas, nggak perlu yang bagus-bagus, layoutnya saja.
Sehingga ini akan mempercepat. Tidak perlu apa anggota tim itu belajar dulu menggunakan aplikasi. Ada misalkan apa ya, aplikasi A untuk membuat perancangan. Anggota tim tersebut salah satunya sudah ahli. Pada saat seorang anggota tim yang lain ingin melakukan perubahan, tapi dia tidak familiar dengan sistem aplikasi A. Artinya apa? Harus belajar dari awal. Waktu lagi, biaya lagi. Tetapi kalau menggunakan kertas, semua orang bisa urun rembung. Orang modalnya cuma kertas dan pensil. Ya, bonus menghapus dan penggaris mungkin. Ya, murah gitu loh. Berapa sih sekarang harga penggaris atau pensil? Kurang dari 1 juta rupiah kan ya? Sangat murah, semua orang bisa beli. Itu maksudnya. Cepat juga bisa dilaksanakan saat itu juga. Baik, nah diharapkan dengan saat seperti itu, ya keterampilan juga tidak menjadi halangan, lalu mendorong kreativitas dalam proses pengembangan produk. Itu keuntungan dari paper prototyping, tapi juga kadang-kadang apa ya kerugiannya seperti apa? Yang pertama adalah kurangnya realisme. Ya ini kertas. Kertas mungkin sedikit berbeda dengan tampilan di layar, terutama dengan interaktifnya. Jadi interaktifnya nanti terpaksa harus dibantu oleh desainer, ya. Mungkin ada ketidaksesuaian dalam beberapa konteks, tapi ini juga sepertinya tidak tidak selalu. Jika bisa diantisipasi ya dalam bentuk kertas itu bagus, tapi mungkin juga ada beberapa yang tidak bisa diantisipasi, misalkan terkait aksesibilitas. Bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa prosesnya itu misalkan cepat atau lambat, ya kurang terasa kalau hanya menggunakan kertas. Tapi mungkin itu juga kadang-kadang dianggap sebagai faktor yang tidak terlalu signifikan atau penting. Lalu memerlukan pengujian secara langsung. Anda tidak sulit menggunakan paper prototyping sebagai alat awal untuk usability jika Anda tidak ketemu langsung dengan user. Tidak ketemu langsung dengan sesama ini developer. Rada susah ya. Enaknya diskusinya face to face. Saat itu juga bisa diselesaikan. Lalu kurangnya kontrol pengguna. Kenapa kurangnya kontrol pengguna? Karena pengguna hanya bisa membayangkan skenario apa yang memang sudah dibuat oleh desainer. Selain yang itu tidak bisa ya, tidak bisa mendadak, harus buat dulu. Setelah paper prototyping selesai, bukan mungkin ya, biasanya dilanjutkan ke pembuat digital prototyping. Sepertinya ini memang apa lebih lama, tetapi ingat ya kalau Anda sudah buat digital prototyping itu sudah masuk area area rekayasa perangkat lunak. Ya, salah satu kekhawatirannya ini adalah pertama adalah requirement. Yang kedua adalah aspek-aspek usability yang kurang diperhatikan. Dan yang terakhir adalah hasil dari diskusi ya khususnya dengan user ini harus ditafsirkan dengan baik. Anda harus bisa mengidentifikasi faktor positif dan faktor negatif. Apa yang user setujui atau sukai dan apa yang user tidak sukai atau tidak setuju. Jangan memaksakan ide Anda karena bagaimanapun user yang pakai bukan Anda. Ya.
Ya bagaimanapun setiap prototype ya, baik throwaway, baik incremental, baik apa itu evolutionary, itu ada keuntungan, ada kerugiannya. Tidak ada sebuah kakas di yang apa di bidang IMK atau rekayasa perangkat lunak atau bahkan di sistem informasi yang super hebat ya, yang tidak punya kelemahan sama sekali. Tidak ada ya, semuanya pasti punya keuntungan dan kerugiannya. Disesuaikan mana kira-kira yang akan meningkatkan keuntungan ya dan meminimalisir kerugian. Yang pertama, modal yang Anda harus keluarkan itu adalah kertas. Ya, biasanya adalah kertas HVS. Lalu alat tulis, apa ATK mungkin ya, atau stationery ya. Ada lem, ada beberapa menyarankan itu pakai apa? Spidol, pakai post-it ya. Lalu Anda baru membuat yang namanya paper prototyping. Kalau anak SD, awal-awal, anak TK, itu suka belajar prakarya ya. Betul? Gunting menggunting, gambar menggambar, lukis melukis, tempel menempel, ya. Bahkan menggambar itu pakai tangan, tangan itu belepotan sama apa cat air. Apa sih maksudnya itu? Itu adalah bagian pendidikan untuk mengembangkan kognisi. Jadi kalau ada mahasiswa yang males pakai paper prototyping, berarti dia tidak mau tambah cerdas, itu sajalah simpel. Ya, kalah sama anak TK. Ada ya mahasiswa yang menolak karena merasa bahwa ngapain Pak pakai ini? Kenapa kita tidak langsung ke digital? Ada keuntungannya dan menurut saya sangat penting. Berkaitan bukan hanya dengan pendidikan saja, tetapi dengan usability. Ya. Ini kadang-kadang yang membuat sebuah aplikasi itu tidak bisa dipakai oleh user. Kenapa? Karena secara tidak sadar, desainer itu mempertahankan formality gap. Kenapa? Karena desainer merasa dia yang paling tahu. Merasa dia yang paling berkuasa. User tahu apa sih? Nurut aja lah. Nggak bisa ya. Itu hal yang tidak bisa diterima di bidang IMK. Ingat basic awal kita, altruisme. Harus memperhatikan kepentingan orang. Bagaimana mungkin misalkan kita bicara altruisme kalau tidak memperhatikan kepentingan dari user? Bagaimana mungkin kita bicara mengenai usability kalau tidak melibatkan user? Kenapa? Karena besar kemungkinan nanti aplikasi yang dibuat sudah mahal, sudah makan waktu, tidak bermanfaat. Kenapa? Ditolak oleh user. Bahkan sudah usability-nya bagus pun ternyata pada saat kita belajar sistem acceptability atau bagaimana sebuah sistem aplikasi itu bisa diterima oleh user, ya banyak faktor ya. Ada utility, ya, ada cost, ya, biaya, termasuk juga ada social acceptability. Pak, kok kompleks? Ya hidup memang kompleks. Banyak hal yang harus diperhatikan. Bagaimana kita bisa mempermudah dari awal. Baik, ini silahkan dibaca saja ya. Pada dasarnya sih ATK ya. Alat tulis kantor, stationery ya, alat tulis, lalu mulai Anda menuliskan atau menggambarkan ide-ide di atas kertas ya, bukan artinya Anda menggambar itu jadi jago menggambar, tidak, cuma membuat layout saja dan buat
satu sketsa per layar, katanya tampilan layar. Lalu juga jangan Anda sibuk untuk membagus-baguskan prototipe. Yang penting orang lain sudah paham maksudnya. Harus bergerak dengan cepat karena ini adalah keuntungan dari paper prototyping. Ingat apa yang harus diuji. Biasanya yang diujikan di awal-awal itu adalah fungsi-fungsi utama. Anda membuat sebuah aplikasi. Fungsinya ada dua, ya. Apa itu? Misalkan fungsi untuk pembelajaran dan fungsi untuk main game. Misalkan dua, fokus kedua itu dulu. Setelah itu beres, baru yang lain-lain, baru ke utility, ya. Baru misalkan ketampilan apa rancangan nanti ke multimedia, misalkan. Umumnya juga sangat disarankan ya karena trennya sekarang itu semuanya serba apa apps ya, artinya aplikasi yang jalan di mobile ya, mobile phone, di smartphone Anda. Jadi ada beberapa yang menyarankan bahwa buat prototipe untuk layar kecil lebih dulu. Ingat ya, salah satu yang jadi requirement awal dalam membuat prototipe apapun itu adalah sekarang teknologi apa yang mau dipakai. Anda mau buat aplikasi di laptop atau Anda mau buat aplikasi untuk smartphone atau mungkin untuk sistem khusus, alat khusus seperti ATM, ya, seperti untuk misalkan mesin absen. Ya itu berbeda karena punya requirement yang berbeda, punya apa? Punya background yang berbeda. Jangan sampai nanti Anda membuat apa itu aplikasi untuk smartphone, tapi ternyata backgroundnya untuk laptop atau untuk tab, ya tidak cocok. Anda sudah buat sebuah tombol, ya, tapi ternyata tombolnya, buttonnya itu cocoknya untuk di tab, cocoknya untuk di laptop, layar laptop. Tapi pada saat ditransfer ke apa itu smartphone, lihat si tombolnya ditambah kecil, susah untuk diklik. Itu kan sudah mengurangi aspek usability. Dan terakhir adalah tentu saja Anda harus mengingat keterlibatan dari pengguna. Jadi katanya saat akan menguji prototipe, perhatikan perilaku dan kebutuhan pengguna. Lalu tanya, meskipun dia sudah puas, meskipun dia sudah mengatakan bahwa itu baik, dia punya ekspektasi tidak? Punya harapan tidak? Ya, ya, misalkan anak-anak ditanya, ya, ini kalau gamenya berhasil, nah nanti keluar gambar ini. Mungkin anaknya akan bilang, wah bagus kak, ya, seneng. Mungkin Anda perlu tanya lagi, menurut Anda habis ada yang lebih bagus nggak? Ada yang lebih menarik nggak? Wah, gimana kalau ada kembang apinya misalkan? Gimana kalau saya sukses itu ada musik yang menyenangkan? Lah itu masukan dari user, ya. Masukan yang bisa dipertimbangkan untuk membuat penerimaan dari eh, sistem aplikasi nanti bisa lebih bagus. Nah, ini yang tadi saya bahas ya, background. Yang awal sekali harus Anda perhatikan dalam membuat yang namanya paper prototyping adalah background. Ini nanti mau jalan di mana aplikasinya? Di laptop kah, di tab kah, atau mungkin di smartphone? Ya, besok-besok mungkin ada teknologi baru lagi. Ya, kalau tidak salah sekarang ada apa katanya? Flip phone, ya. Smartphone yang bisa dilipat. Besarnya sebesar smartphone, tapi pada saat digunakan bisa dibuka layarnya jadi bisa fleksibel sebesar mungkin tab kali ya. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Latar belakang antar muka membantu mengarahkan pengguna untuk melihat representasi layar komputer.
membantu dengan pengguna yang kurang mengerti teknologi. Jika kontrol muncul di setiap layar, Anda dapat menggambarkannya di latar belakang atau menghilangkannya dari layar. Nah, ini juga pentingnya adalah memberikan realitas untuk layar antarmuka. Ya, dalam prototipe kertas perangkat lunak atau situs web tidak terlalu khawatir dengan proporsi yang tepat. Nah, kenapa saya memberikan tugas nanti paper prototypingnya harus Anda rekam menggunakan video. Ya, karena ini akan ditujukan untuk memberikan simulasi bagaimana nanti jika si aplikasinya sudah jadi itu digunakan. Anda bisa lihat ya, biasanya tugas mahasiswa yang bagus itu saya upload di channel YouTube. Banyak contohnya, silahkan bisa dilihat yang judulnya paper prototyping. Itu nanti produk dari kuliah kita. Ya, Anda membuat paper prototyping, Anda buat reportnya, laporannya, dan Anda buat videonya. Sebentar aja kok, antara 4 sampai dengan 5 menit, termasuk penjelasan. Nah, ini contoh background. Ya, Anda bisa buat yang ngeprint juga sebetulnya tidak apa-apa sih. Ini berarti nanti aplikasi yang Anda rancang itu jalan di smartphone. Anda akan membuat background yang berbeda jika akan membuat web dan webnya itu dirancang untuk ditampilkan di laptop. Ya, ini layar background untuk prototipe aplikasi smartphone ya. Lalu juga dalam pembuatan paper prototyping, Anda memperhitungkan widget atau window gadget. Macam-macam yang Anda bisa gunakan. Tetapi satu hal yang harus Anda ingat itu adalah konsistensi. Karena ini akan mendukung aspek usability khususnya di memorability ya atau kemudahan untuk diingat dan learnability, kemudahan untuk dipelajari. Contoh paling sederhana saja, radio button atau tombol. Ya. Kesalahan yang umum adalah membuat tombol yang besar, lebar atau panjangnya itu tidak seragam. Itu sudah dari sisi usability sudah salah. Lalu Anda merancang di tiap layar buttonnya itu tempatnya beda. Itu sudah tidak konsisten. Layar pertama buttonnya di bawah. Lalu ke layar kedua buttonnya ada di atas. Layar ketiga buttonnya ada di tengah. Itu sudah membuat ya kalau kata orang Sunda masa regsek mungkin ya. Betul. Anda bisa bayangkan Anda punya motor, hari ini parkir di garasi, besok parkir di depan rumah, besok parkir di depan rumah Pak RT, besoknya lagi di kantor polisi. Gimana coba Anda bisa nyari motor Anda dengan mudah? Ya sama, konsepnya seperti itu. Anda bisa pakai kotak dialog, Anda bisa pakai text field, Anda bisa pakai drop down list, tinggal diklik supaya langsung keluar drop down listnya. Supaya apa? Supaya tidak salah ketik, supaya user tinggal memilih. Kadang-kadang kita suka meremehkan hal seperti itu. Contoh, isian untuk asal perguruan tinggi misalkan, atau asal kota. Biasanya itu menggunakan drop down list.
Di satu sisi itu memudahkan, meningkatkan usability. Di sisi lain juga menghindari user salah ketik. Asal kota Bandung, ada yang nulis Bandung, B-nya huruf kecil, ada yang nulis Bandung, B-nya huruf besar, ada yang nulis BDG, ada yang nulis Kota Madya Bandung, ada yang nulis Kabupaten Bandung. Pada saat akan dicari, misalkan siswa yang berasal dari Bandung, susah itu. Apa yang harus dicari? Bandung yang mana yang harus dicari? Di satu sisi itu misalkan adalah kemudahan untuk user, di sisi lain itu untuk sistem, untuk kemudahan untuk sistem. Jadi bikin programnya juga tidak rumit. Ya, kalau dari sisi database mungkin Anda bisa bayangkan itu cari Bandungnya itu gimana pakai query. Ya, di where-nya itu n-nya pasti banyak sekali dan pasti ada yang lolos. Hal seperti itu sepertinya simpel, tetapi Anda sebagai desainer harus paham sampai ke sana. Kenapa kita memilih button? Kenapa kita memilih drop down list? Kenapa kita memilih text field? Sampai dengan misalkan eh, memanfaatkan kursor. Kursor pun harus disetel. Pada saat kursornya di luar, misalkan ini button, kursornya tandanya panah. Tapi pada saat kursornya ada di tengah button atau di daerah button, di daerah tombol, itu berubah menjadi telunjuk. Kenapa? Karena kebiasaan orang menekan tombol tuh pakai telunjuk. Ada di sini yang biasa menekan tombol pakai hidung. Ayo jujur saja jawablah. Ya nggak apa-apa kok, nggak akan saya ini, tidak akan saya permalukan. Nggak ada ya, itu nggak habit. Itu kondisi kebiasaan orang yang diterjemahkan dalam bentuk tampilan user interface. Nih, contoh-contohnya. Saya yakin Anda bisa menggambar yang seperti ini. Ya, widget, window gadget, ya, ada button, ada video, ada kamera, ada kucing, tuh ya, ada maps. Hanya menggambar seperti ini saja. Mungkin nanti bisa dibantu dengan penggunaan warna. Desain awal. Nah, misalkan Anda bisa menjelaskan, ini setelah me, eh, memilih menu tertentu yang keluar seperti ini. Ini nanti isinya gambar, ya data-data eh, staff misalkan nanti ditampilkan di sini. Kalau mau tambah, tinggal klik sini. Ingat, yang pertama adalah background. Ini background. Ini backgroundnya untuk tab. Nanti ada tempatkan ini si widget ini, window gadget ini di sini. Stars. Kalau Anda sudah belanja online pakai Shopee misalkan, selalu diminta rating, betul? Ya, Anda main game online gratis ya. Biasanya setelah main game minta dia rating atau Anda sudah install. Ini ratingnya berapa? Ya tinggal gambar seperti ini. Ada yang tidak bisa menggambar seperti ini di sini? Nggak mungkin ya. Ini tidak perlu jadi lulusan seni rupa dan desain untuk menggambar seperti ini. Pak, boleh nanti profile pic-nya gambarnya pakai emoticon aja ya mangga lah ya, tinggal bulat pakai titik dua terus senyum yang melenggong udah beres. Nah, kenapa kita perlu disimulasikan sehingga nanti bisa direkam dalam video. Simulasi interaksi dalam paper prototyping adalah mengurutkan gambar-gambar hasil rancangan sesuai dengan skenario aplikasi yang telah ditentukan, ya, ditampilkan ke pengguna dan dijelaskan fungsi serta
tujuannya. Nah, simulasi harus dapat merepresentasikan pilihan dari pengguna dalam menggunakan aplikasi. Nah, Pak atau Dek ya atau Bu, ini layar pertama. Jika tombol ini ditekan, nanti akan masuk ke layar berikutnya. Apa yang Anda lakukan? Layar berikutnya sudah Anda desain. Perlihatkan kertasnya. Ini nanti yang keluar. Jika tanda ini back ini diklik misalkan, nanti akan kembali kemana? Ke layar yang tadi. Anda ambil lagi kertas yang tadi, tampilkan ke user. Itu maksudnya simulasi. Seakan-akan itu kondisi dari aplikasi yang memang sudah jalan, padahal masih paper prototyping. Ini contohnya kalau dalam gambar ya. Bagaimana misalkan Anda bisa memperlihatkan kalau keluar seperti ini. Kalau tampilan awalnya seperti ini. Kalau Anda sudah klik sign up, nanti akan keluar seperti ini. Jika sudah selesai, nanti akan keluar seperti ini. Ini bisa dalam satu kertas yang sama, bisa dalam kertas yang berbeda, ya, tergantung nanti background yang akan Anda buat. Ini contohnya apa? Paper prototyping. Tidak harus sebagus ini, ya. Tidak perlu Anda pakai print ya. Wah, itu butuh effort lagi nanti, lama lagi buatnya. Jadi kalau ada perbaikan-perbaikan yang tidak paham oleh user, Anda tinggal buat catatan-catatan di sini. Anda coret yang apa harus diperbaiki atau mungkin bisa diperbaiki saat itu juga. Lalu Anda tandai yang sudah diterima oleh user. Termasuk juga bukan hal yang aneh ya, bahwa dalam membuat prototyping sekaligus Anda mengevaluasi apa awal untuk usability, Anda merekam simulasi dengan user supaya lebih paham. Ya. Ada yang kesulitan seperti ini? Bapak-bapak yang sudah punya anak mungkin sudah tidak aneh ya menggambar sesuatu terus menjelaskan kepada anak-anaknya. Betul. Atau membuka sebuah buku ada gambar lalu Anda menjelaskan. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan sampai Anda sebagai apa ya, ini yang sangat saya apa itu wanti-wanti, jangan sampai Anda sebagai seorang developer itu merasa bahwa semua pengguna itu punya wawasan yang bagus di bidang TIK. Masa sih kursor aja nggak tahu? Tolong jangan berpendapat seperti itu. Masa sih orang coba login aja nggak ngerti? Tolong jangan seperti itu. Kita bicaranya dengan siapa? Jangan menganggap bahwa sesuatu yang sudah biasa kita lakukan itu orang lain pasti otomatis bisa tahu, orang awam terutama. Ya, kita bicara login. Mungkin soal login buat anak SMP, anak SMA atau masyarakat umum sudah biasa. Tapi pada saat Anda bicara login pada anak TK, anak SD kelas 1, karena Anda akan membangun sebuah aplikasi pembelajaran misalkan untuk mereka, nah ini bisa jadi masalah. Ya. Pakai dengan gambar, dukung dengan diskusi, pakai simulasi sehingga mereka lebih paham. Hal-hal seperti ini ya. Are you sure? Yakin tidak bahwa penggunanya itu paham bahasa Inggris?
Saya pernah buat rancangan menjelaskan kepada mahasiswa ya rancangan untuk email ya simulasi untuk bagaimana kita menggunakan email. Saya bicara saja yang umum saya katakan. Ya. Misalkan saya menyebutkan bahwa Anda bisa dengan mudah membuat file attachment. Ternyata setelah saya ini kok ada beberapa mahasiswa yang bingung ya. Terus Anda paham tidak file attachment? Enggak, Pak. Terus saya sebutkan tautan. Oh, tautan ya, Pak ya. Yang ngerti, Pak. Nah, contoh bayangkan. Ya, ternyata untuk yang sudah SMA pun masih ada beberapa yang tidak paham istilah-istilah dasar. Ya, karena kebanyakan memang istilahnya masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, hal seperti itu tolong diperhatikan. Ya, bukan hanya Anda menempatkan diri sebagai user, ya, tapi juga memahami posisi user. Baik, kita lanjutkan. Menguji dan menampilkan paper prototyping. Yang pertama adalah menunjuk salah satu orang atau mungkin user ya, dia yang menjadi ya dalam tanda kutip komputer ya atau untuk mensimulasikan sistem otomatis terbaik satu user dan didampingi oleh seorang desainer yang akan memperagakan simulasinya. Lalu melakukan latihan ya untuk misalkan kalau mengatasi masalah tertentu dan yang selanjutnya adalah mengikuti praktek terbaik untuk uji usability ya. Dimana misalkan salah satu praktisi itu mengajukan minimal Anda kalau mau mengajukan uji usability terhadap paper prototyping itu ada 5 pengguna. Dari masing-masing pengguna kita bisa melihat ya persentase dari rancangan kita bisa diterima atau tidak bisa diterima dan dipandu dengan menjelaskan konteks desainnya. Dan selanjutnya itu adalah bagaimana Anda juga bisa memandu yang namanya feedback ya. Jangan sampai Anda juga melihat bahwa pengguna diam itu Anda berpendapat langsung wah mereka sudah ngerti lah. Belum tentu loh. Jangan-jangan pengguna tidak ada feedback itu karena bingung ya. Atau ada ide atau ada usulan tapi mungkin mereka enggan atau malu untuk ini. Anda harus bisa ya. Eh, 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 eh. Jadi di sini juga saya pikir kemampuan komunikasi dengan pengguna ini memegang peranan penting. Jangan sampai Anda berpikiran bahwa yang namanya orang informatika ada nggak perlu punya ahli kemampuan komunikasi karena gaulnya dengan komputer terus. Salah, salah besar. Bagaimana Anda bisa melihat bahwa kalau ada yang diam karena mungkin kesulitan, itu bisa segera diantisipasi. Tanyakan, ya, apa kira-kira yang mereka pikirkan? Apakah ada kesulitan? Apakah ada usul? Atau mungkin semuanya sudah baik-baik saja? Syukur kalau sudah baik-baik saja ya. Ini contoh-contoh ya yang gratisan kalau Anda mau pakai. Terutama saya tampilkan di sini untuk memudahkan Anda membuat background. Ya, backgroundnya mau apa nih? Mau pakai apa itu? Smartphone atau misalkan untuk tab ya. Ada wireframe nih, seperti ini. Ini semuanya aplikasi di web, jadi Anda tidak perlu install.
bisa langsung buat. Ini contohnya si wireframe ya. Anda bisa pakai misalkan untuk yang backgroundnya smartphone, tinggal klik saja, tarik di sini, print, dah beres. Lalu Anda bisa mulai buat sketsa untuk layout. Ini bisa Anda cari sendiri lah ya di Google. Judulnya ini video prototyping. Nanti mungkin untuk pertemuan 8 linknya akan saya posting di e-learning supaya Anda bisa melihat bahwa paper prototyping ini bukan hanya digunakan oleh para konseptor ya, para ahli di bidang usability, tetapi juga sudah digunakan oleh praktisi-praktisi. Ini rapid prototyping yang sketching ini video yang pertama itu membahas paper prototyping. Ini orang-orang dari para ahli dari Google. Ya, bahasa Inggris mudah ya karena langsung dipraktekkan. Ahli-ahlinya itu di bidang user experience. Oke, ini materi kuliah hari ini.